semuanya, hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Perkenalkan, aku Zara Afilia, NPM 25311031069. Hari ini kami bakal membahas salah satu topik penting di dunia usaha. Aku Almira Rahma dengan NPM 251303108. Senang banget bisa belajar bareng kalian. Apalagi topik yang akan kita bahas ini ternyata banyak banget ditemui di dunia nyata. Saya Cindy Ramadan dengan NPM 25311031051. Mungkin selama ini kamu berpikir bisnis itu cuman soal jual barang, dapat untung, dan selesai. Tapi sebenarnya ada aturan moral yang harus dijaga. Dan saya Pratama Saputra dengan NPM 25311031056. Yup, itulah yang disebut sebagai etika bisnis. Tanpa etika bisnis bisa berjalan tapi enggak bertahan lama. Makanya hari ini kita akan membahas tuntas mulai dari pengertian etika bisnis, penerapan terhadap keberlangsungan perusahaan, sampai faktor-faktor yang memengaruhi etika dalam perusahaan. Videonya jangan skip ya, kita bakal bahas dengan contoh yang relevan biar makin mudah dipahami. Oke, langsung saja kita mulai dari dasar dulu. Pertama, kita bahas dulu apa itu etika. Etika itu berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan, nilai, norma, atau pedoman tentang bagaimana manusia bertingkah laku. Etika membantu kita menilai apakah sebuah tindakan itu benar atau salah. Etika ini gak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam dunia kerja, organisasi, bahkan ketika kita menjalankan bisnis. Etika memberikan batasan supaya interaksi kita tetap harmonis, adil, dan tidak merugikan siapapun. Lalu, apa itu bisnis? Secara umum, bisnis adalah aktivitas untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian menawarkannya ke masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Setiap hari, tanpa kita sadari, hampir semua kegiatan ekonomi itu masuk kategori bisnis. Nah, kalau etika dan bisnis digabung, jadilah etika bisnis. Etika bisnis adalah tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Etika bisnis bukan hanya sekedar teori yang ada di dalam buku kuliah. Etika ini sangat memengaruhi bagaimana perusahaan mengambil keputusan, berinteraksi dengan karyawan, menjaga kepercayaan pelanggan, dan bertanggung jawab pada masyarakat. Contohnya gini, kalau sebuah toko sengaja menaikkan harga ketika konsumen lagi butuh banget barang tersebut, misalnya saat bencana alam, itu kan bukan cuma tidak etis, tapi bisa merusak reputasi mereka dalam jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang jujur, transparan, dan adil akan mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, intinya etika bisnis itu pedoman moral yang mengarahkan semua aktivitas bisnis agar tetap berada di jalur yang benar, nggak merugikan dan tetap bermanfaat bagi semua pihak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, adalah bagaimana penerapan etika bisnis memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan yang konsisten menerapkan etika bisnis biasanya memiliki citra positif. Publik akan melihat perusahaan tersebut sebagai tempat yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Dampaknya besar banget. Pelanggan jadi loyal, investor tertarik, dan mitra kerja merasa aman. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian Sutanto tahun 2021 dalam studinya terhadap industri dan asuransi. Ia menemukan bahwa transparansi dan kejujuran punya pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Tanpa kepercayaan, perusahaan jasa nggak akan bisa berhidup lama. Penelitian lain dari Saridawati dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa etika bisnis berperan penting dalam reputasi perusahaan retail seperti Indomarko. Etika yang baik membuat pelanggan lebih nyaman dan akhirnya tetap memilih perusahaan itu meski ada banyak pesaing. Jadi, bisa dibilang etika itu bukan menghambat keuntungan. Justru, etika itu investasi. Perusahaan yang memegang etika akan tumbuh secara stabil dan punya fondasi kuat. Contoh nyata penerapan etika bisnis itu misalnya gini. Ada sebuah perusahaan yang menjalankan corporate social responsibility
atau CSR dengan memberi bantuan sosial, menjaga lingkungan, dan memperhatikan nasib masyarakat sekitar. Perusahaan bukan hanya mengambil keuntungan, tapi juga memberi manfaat kembali. Sihotang 2019 bilang bahwa CSR itu strategi penting agar perusahaan bertahan di tengah persaingan global. Semakin perusahaan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, semakin besar pula dukungan yang mereka dapat. Kita mulai dari faktor internal dulu, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Yang pertama, ada budaya perusahaan. Budaya itu seperti keberadaan perusahaan. Kalau budaya dalam perusahaan menekankan integritas, kedisiplinan, dan kejujuran, maka karyawan akan terbiasa bertindak etis. Kedua, kepemimpinan. Pemimpin yang memberikan contoh buruk, misalnya menerima suap atau mengabaikan prosedur, akan membuat karyawan merasa itu hal yang biasa. Sebaliknya, pemimpin yang adil dan terbuka menjadi panutan yang baik. Ketiga, ada kebijakan dan kode etik perusahaan. Perusahaan harus punya aturan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tanpa aturan, perilaku etis akan sulit diwujudkan. Keempat, kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Karyawan yang diperlakukan dengan baik akan lebih loyal dan kecil kemungkinan melakukan pelanggaran. Tapi kalau mereka tidak puas, bisa muncul penyimpangan seperti manipulasi laporan atau pencurian internal. Nah, faktor eksternalnya ini berasal dari luar perusahaan. Yang pertama, ada regulasi dan hukum. Perusahaan harus patuh pada undang-undang, mulai dari perlindungan konsumen sampai ketenaga kerjaan. Yang kedua, persaingan besar. Tekanan kompetisi sering membuat perusahaan tergiur untuk mengambil jalan pintas. Misalnya, menurunkan kualitas secara diam-diam. Tapi, perusahaan beretika justru fokus mempertahankan reputasi jangka panjang. Ketiga, harapan masyarakat. Konsumen sekarang semakin kritis. Mereka ingin produk yang aman, ramah lingkungan, dan dibuat dengan proses kerja yang manusiawi. Dan terakhir, tekanan globalisasi dan teknologi. Di era media sosial, kesalahan kecil bisa viral dalam hitungan menit. Jadi, perusahaan harus lebih hati-hati dan transparan. Jadi, kesimpulannya, dari semua pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah bagian penting yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan bertahan dan berkembang. Etika bisnis bukan hanya soal moral, tapi juga strategi. Dengan etika, perusahaan bisa menjaga kepercayaan publik, memperkuat reputasi, dan menghadapi persaingan dengan lebih stabil. Faktor internal seperti budaya organisasi dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti regulasi dan harapan masyarakat, semuanya memengaruhi penerapan etika. Kalau etika dijaga, bisnis akan berkelanjutan. Tapi kalau diabaikan, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan dan menghadapi masalah serius. Baik, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kami. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dah.